Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Akhiratul Iza dengan NIM 2002104022023 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Berawal dari sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemudi bangsa Indonesia berikrar bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Seiring berjalannya waktu, pemerintah juga meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan fungsi, maka bahasa Indonesia menjadi sangat mudah dipahami oleh orang asing karena bahasanya yang sangat sederhana. Dengan kesederhanaan tersebut dapat menarik minat negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam dan berpotensi sebagai bahasa internasional. Memang saat ini bahasa internasional adalah bahasa Inggris, namun tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan bahasa Indonesia dapat menggantikan posisi bahasa Inggris untuk menjadi bahasa internasional. Hal itu dapat terjadi karena bahasa Indonesia telah banyak dikenal oleh orang asing, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya. Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional seharusnya segera direalisasikan karena banyak faktor lain yang mendukung, yaitu bahasa Indonesia begitu kaya akan jumlah penutur, bahkan terbanyak dari negara ASEAN lainnya. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki kesederhanaan struktur, yang dimana setiap tingkatan kata atau kalimatnya, baik secara lisan maupun tulisan, memiliki arti yang sangat mudah dimengerti. Lalu, apa yang ditulis sesuai dengan apa yang diucap. Adapun faktor lain yang memungkinkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yaitu bahasa Indonesia dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia. Tidak hanya bangsa Indonesia yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, ternyata bangsa lain juga ingin mempelajari dan mendalami bahasa Indonesia lebih jauh. Bahkan, banyak perguruan tinggi luar negeri yang membuka program bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Walaupun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Supaya dapat mewujudkan mimpi kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, kita harus memulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus bangga dan setia terhadap bahasa Indonesia. Jika bahasa yang penuturnya tidak lagi setia atau ditinggal penuturnya, akan dengan sendirinya mati. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.